Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Dugaan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong menggunakan buzzer untuk meredam kritik ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini memicu perhatian publik, termasuk para penggemar sepak bola. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, akhirnya memberikan tanggapan terkait isu tersebut. Dalam sebuah acara diskusi, Sumarji mencoba meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa Sintayong selalu terbuka terhadap kritik. Menurut Sumarji, kritik dari masyarakat atau pecinta sepak bola adalah hal yang wajar. Bahkan, Sintayong sering mendengarkan masukan yang membangun. Kritik yang bertujuan memperbaiki kinerja tim selalu ia sampaikan kepada sang pelatih. Ia juga meminta Sintayong untuk menerapkan saran yang dinilai baik. Namun, ketika ditanya soal isu buzzer, Sumarji memberikan jawaban yang cukup tegas. Ia mengatakan bahwa selama ini Sintayong tidak pernah membicarakan hal tersebut kepadanya. Bahkan, menurut pengakuan Sintayong, ia tidak menggunakan buzzer untuk menghadapi kritik. Sumarji menegaskan bahwa ia hanya bisa berbicara berdasarkan komunikasi langsung dengan Sintayong. Dari apa yang ia ketahui, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memiliki buzzer. Ia pun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Bagi Sumarji, transparansi adalah hal yang penting dalam merespons isu ini. Isu ini menjadi perhatian besar di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Namun, Sumarji berharap masyarakat dapat melihatnya secara objektif. Ia mengingatkan bahwa fokus utama tetap pada upaya meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan demikian, ia berharap isu ini tidak mengganggu harmoni tim dan pelatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah menghadapi 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan setelah timnas Garuda gagal mencapai target di ajang 2 tahunan sebelumnya. Erick mengajak semua pihak untuk bersatu mendukung perjuangan tim di ajang ini. Dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Erick Thohir membahas berbagai hal terkait sepak bola Indonesia. Ia menyampaikan pandangan dan rencana besar untuk masa depan sepak bola tanah air. Salah satu poin penting yang diungkap adalah transformasi sepak bola Indonesia. Erick percaya transformasi ini menjadi kunci untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Erick juga mengungkapkan ambisi besar timnas Indonesia. Selain fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI juga menargetkan pencapaian di Olimpiade 2028. Erick menyatakan bahwa target tersebut memerlukan persiapan matang, kolaborasi kuat, dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Sebagai mantan pemilik Inter Milan, Erick memahami betapa pentingnya kerjasama dalam mewujudkan visi besar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan timnas Indonesia membutuhkan semangat kolektif dari seluruh elemen sepak bola, termasuk pemain, pelatih, dan supporter. Ia percaya persatuan adalah kunci untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kedepan, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kompetitif dalam laga-laga kualifikasi yang tersisa. Erick optimis bahwa perjuangan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia masih terbuka. Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho terus menjadi andalan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Di tengah persaingan ketat dengan banyaknya pemain keturunan, Rizky berhasil mempertahankan posisinya. Ia dipercaya bermain penuh selama 90 menit sebagai bek tengah. Bersama Jai Idzes dan Justin Hubner, Rizky Ridho menjaga lini pertahanan timnas Indonesia dengan solid. Beberapa pemain keturunan sebenarnya juga bisa bermain di posisi bek tengah, seperti Mes Hilger, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh. Namun, Rizky Ridho tetap menjadi pilihan utama Sintayong. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dan konsistensi Rizky tidak kalah dibandingkan pemain lainnya. Menurut Rizky, rahasianya tetap dipercaya adalah membalas kepercayaan pelatih dengan kerja keras. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini selalu berusaha maksimal dalam setiap kesempatan yang diberikan. Kalau persiapannya ya saya tetap mengikuti instruksi dari pelatih. Kesempatan itu tidak mudah, jadi saya harus melakukannya dengan maksimal, ujar Rizky. Selain di timnas, Rizky Ridho juga menjadi pilar penting bagi Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Di bawah asuhan Carlos Pena, Rizky didapuk sebagai kapten menggantikan Andri Tani Ardiasa. Ia tak hanya menjaga pertahanan dengan baik, tetapi juga sering mencetak gol melalui tandukan kepala.
Performa gemilang ini membuat Rizky mendapatkan kepercayaan penuh dari Sintayong dan Carlos Pena. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapat kabar baik menjelang laga melawan Australia. Dua pemain naturalisasi kelas Eropa dipastikan sudah bisa bergabung. Keduanya adalah Max Hilger dan Kevin Dix yang telah pulih dari cedera. Kehadiran mereka menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. Sebelumnya, Max Hilger dan Kevin Dix absen di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, Max Hilger harus menjalani pemulihan cedera di Belanda. Sementara itu, Kevin Dix hanya bermain setengah babak saat menghadapi Jepang sebelum ditarik keluar karena cedera. Ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi, Kevin Dix sudah kembali ke Denmark untuk menjalani pemulihan. Kini, kondisi keduanya sudah fit dan mereka telah bermain untuk klub masing-masing. Max Hilger kembali menjadi andalan di FC Twente yang berkompetisi di Eredivisie. Di sisi lain, Kevin Dix tampil konsisten bersama FC Copenhagen. Kehadiran mereka di timnas diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini belakang. Sintayong dapat memanfaatkan Max Hilger di posisi bek tengah. Sementara itu, Kevin Dix bisa diandalkan sebagai bek sayap kanan. Kemampuan Dix dalam mengeksekusi penalti juga menjadi nilai tambah. Di FC Copenhagen, ia telah mencetak 4 gol dari 16 pertandingan sebagai penendang penalti utama. Persiapan menghadapi Australia tentu lebih matang dengan bergabungnya Hilger dan Dix. Keduanya membawa pengalaman dari Liga Eropa yang sangat kompetitif. Manajer Timnas Indonesia Sumarji kembali berbicara soal target tim di Piala AFF 2024. Ia menjelaskan bahwa turnamen ini adalah bagian dari rencana jangka menengah dan panjang. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal setelah hanya finish di peringkat 3 grup B. Hasil ini membuat publik Indonesia terbelah. Sebagian kecewa dan meminta Sintayong mundur, sementara yang lain memaklumi karena timnas menurunkan pemain muda. Sumarji menegaskan bahwa sejak awal, PSSI tidak membebani timnas dengan target tinggi. Menurut Sumarji, keputusan ini sudah disepakati bersama sejak awal. Jika targetnya adalah juara, timnas tentu akan membawa lebih banyak pemain senior. Namun, dengan mayoritas pemain berusia 20-an, timnas memang tidak ditargetkan juara. Selain itu, Sumarji juga menjelaskan bahwa menurunkan pemain muda adalah langkah untuk masa depan. Fokus utama adalah persiapan menghadapi kompetisi lebih besar di masa depan, seperti Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Keputusan ini adalah bagian dari visi jangka panjang yang melibatkan pembinaan generasi muda. Meski begitu, kegagalan di Piala AFF tetap menuai kritik dari banyak pihak. Ada yang menyalahkan pelatih Sintayong, ada pula yang mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mundur. Di media sosial, berbagai opini bermunculan, mulai dari mendukung skuad muda hingga mempertanyakan kebijakan PSSI. Namun, Sumarji berharap masyarakat bisa melihat gambaran besar di balik keputusan ini. Pada akhirnya, Sumarji mengajak semua pihak untuk mendukung rencana jangka panjang timnas. Kekalahan di Piala AFF 2024 adalah bagian dari proses. Media Vietnam Soha ikut membahas kegagalan Sintayong di Piala AFF 2024. Mereka menyebut bahwa hasil buruk ini memunculkan tekanan besar agar pelatih asal Korea Selatan itu segera mundur. Menurut mereka, masa depan Sin sebagai pelatih timnas Indonesia kini menjadi tidak jelas. Tekanan ini dianggap tidak wajar mengingat prestasi yang sudah ia berikan sebelumnya. Media Vietnam mengaku heran mengapa Sintayong mendapat kritik sebesar ini. Mereka menyoroti sejarah kemenangan besar yang diraih Indonesia di bawah asuhan Sin. Salah satunya adalah kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi. Mereka merasa aneh jika pelatih yang baru membawa kemenangan besar justru harus menghadapi tekanan untuk mundur. Kritik terhadap Sintayong sebenarnya muncul dari kekecewaan supporter. Tagar Sintayong out ramai digunakan oleh netizen Indonesia untuk menyuarakan ketidakpuasan. Supporter kecewa karena timnas gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, Soha menilai kekecewaan ini seharusnya tidak menjadi alasan Sin harus mundur. Mereka melihat tekanan tersebut sebagai bentuk emosi sesaat dari para pendukung. Media Vietnam juga mengingatkan bahwa Sintayong telah membawa banyak perubahan positif.
Selain kemenangan melawan Arab Saudi, ia juga berhasil meningkatkan kualitas permainan timnas. Bagi Soha, ini adalah bukti bahwa Sin masih layak untuk melatih timnas Indonesia. Mereka berharap masyarakat Indonesia bisa menghargai pencapaian-pencapaian tersebut. Pada akhirnya, Soha menganggap masa depan Sintayong bergantung pada PSSI dan para penggemar. Mereka percaya Sin masih bisa memberikan kontribusi besar jika diberi waktu.